Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Silahkan dipersiapkan buku paketnya. Dan kalau sudah dipersiapkan, dibuka bab 8 atau pelajaran 8 halaman 70. Sudah dibuka pelajaran 8 tentang surah Al-Fatihah. Baik, kalau sudah dibuka, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pelajaran 8 ini yang berjudul tentang surah Al-Fatihah. Yang poin A halaman 71 mengartikan surah Al-Fatihah. Nah, baik, bersama-sama juga Pak Guru dan juga anak-anak semua yang mendengarkan video dari Pak Guru, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Wahid Isnan Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, itulah pembacaan ataupun pelafalan surah Al-Fatihah. Nah, kali ini terjemahan surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta seluruh alam. Yang ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi Pak Guru bahas sedikit saja terkait tentang terjemahan surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kita menyebut nama Allah, zat yang Maha Pengasih dan juga zat yang Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah kasih ataupun Allah memberi seluruh nikmat kepada kita semua, baik nikmat besar maupun nikmat kecil, dan juga penyayang, menyayangi baik seluruh makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah zat Allah yang Maha Pengasih maupun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi segala bentuk puji-pujian itu hanya untuk Allah semata. Jadi apabila kita dipuji oleh orang lain, ucapkanlah alhamdulillah, karena ucapan tersebut adalah pujian tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pujian itu milik Allah. Ada 4 kategori terkait tentang puji-pujian. Nanti pembahasannya kalau kelas 4. Kalau anak-anak sudah memasuki kelas 4, nanti Pak Guru akan bahas terkait tentang macam-macam puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta ini. Bahwasanya seluruh alam sejagat raya ini merupakan
milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merajai semua alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang maha pengasih dan juga maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang mengasihi dan juga zat yang menyayangi. Allah saja mengasihi, apalagi kita sebagai makhluknya manusia juga harus memiliki sikap ataupun sifat layaknya seperti sifat zatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, yaitu mengasihi, baik mengasihi sesama maupun yang lainnya termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyayangi, Allah menyayangi kita semua dan juga kita semua harus memiliki sikap penyayang kepada sesama maupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Yang keempat, pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha adil seadil-adilnya, yaitu sebagai hakim. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, ketika menyembah kepada Allah tapi meminta kepada selain Allah. Na'udzu billahi min dzalik, itu adalah perbuatan syirik ataupun perbuatan musyrik, ya. Paham? Kita menyembah kepada Allah tapi memintanya kepada jin atau kepada roh-roh halus, itu tidak dibenarkan. Kalau kita sudah menyembah Allah, otomatis memintanya pun kepada Allah harus sepaket. Nah, yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika itu kita memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jadi yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, nikmat amal kebaikan ataupun yang bersifat positif. Jadi diberi tunjuk, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak ada kendala apapun, walaupun itu hanya ada duri di tengah jalan, yaitu harus menyingkirkan duri-duri tersebut sehingga jalan kita menuju kebaikan, jalan kita menuju amal soleh itu lurus sehingga nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan juga bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi Allah memberikan jalan nih yang lurus kepada amal yang baik. Nih jalan yang belok-belok, amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak pergi ke masjid, tiba-tiba teman kita menghasut ataupun membisiki, sudahlah jangan pergi ke masjid, ngapain, lebih baik kita mabar saja di pos ronda, mumpung ada wifi gratis dari pemerintah. Jadi kita ngapain juga salat ke masjid, ngapain juga kita sholawat di masjid, lebih baik kita mabar, main FF di gardu ataupun di pos kamling. Itu lebih nyaman, lebih asik daripada kita pergi ke masjid. Nah, itu adalah contoh jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih jalan yang lurus juga kepada anak-anak kelas 3 nih. Ketika orang tuanya menyuruh, "Nak, tolong beliin cengek kok di warung sana." Tiba-tiba anaknya menyimpang karena ada temennya mengajaki, "Ngapain sih beliin cengek? Malu-maluin aja udah besar. Lebih baik uangnya buat beli sosis bakar." Nah, itu juga contoh jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Dan lanjut juga, Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Ulang, Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, termasuk juga dalam kategori golongan surah Makkiyah. Apa yang dinamakan surah Makkiyah? Yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Itu jumlah surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Jadi jumlah surat Al-Fatihah yaitu hanya ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Ummul Quran itu adalah induk Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga dinamakan As-Sab'ul Masani.
Diulang, surah Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani. Apa itu As-Sab'ul Masani? As-Sab'ul Masani artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Dinamakan As-Sab'ul Masani karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Jadi dalam sholat surah Al-Fatihah juga dikaitkan, termasuk juga rukunnya sholat. Rukun sholat diantaranya adalah yaitu salah satunya membaca surah Al-Fatihah. Ayatnya berapa? 7. Jadi kita masuk ke fikih sebentar nih, bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk rukunnya sholat. Rukun sholat itu adalah rukun yang dimana kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Di tengah-tengah sholat kita itu adalah rukun. Al-Fatihah termasuk rukun. Rukun apa? Bangsa qauli. Bangsa qauli adalah bangsa ucapan. Jadi surah Al-Fatihah rukun yang wajib kita ucapkan atau wajib kita diucapkan. Tidak boleh membaca surah Al-Fatihah dalam sholat yaitu di dalam hati. Tidak boleh. Ya, harus secara diucapkan. Walaupun ucapannya ada yang zahar dan juga ada yang sirih. Zahar ada yang keras, sirih ada yang pelan. Pelan tersebut bukan berarti diem. Itu cukup hanya bisa didengar oleh telinga sendiri. Diulang lagi, surah Al-Fatihah termasuk bagian rukunnya sholat. Rukun sholat dalam kategori bangsa qauli, bangsa ucapan, yang memiliki 7 ayat. Diawali dengan baca basmalah sampai waladhdallin, ya itu. Dan juga harus diperhatikan ketika sholat, kita harus memperhatikan bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Harus diperhatikan juga tasydid yang ada 14. Kurang dari 14 maka sholat kita tidak akan sah, bahkan tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu maqtudatun la tuqbalu. Apabila kita melaksanakan ataupun melakukan perbuatan amalan baik tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amalan tersebut akan tertolak, bahkan tidak diterima. Jadi sia-sia sholat kita apabila kita tidak memperhatikan tata cara sholatnya, tata cara bacaannya, itu maka ibadahnya akan sia-sia, bahkan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sia-sia dong kita beramal. Tapi jangan putus asa selagi kita masih diberi nyawa dan juga masih diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama. Fahimtum? Baik anak-anak, itu saja pembahasan kali ini terkait tentang pelajaran 8 yaitu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang menyimak video dari Pak Guru, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dan juga harapannya anak-anak semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga harapan yang paling terpenting adalah masa pandemi COVID-19 ini bisa hilang secara merata, sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk masuk lagi si COVID yang lain, sehingga kita bebas, aman, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga belajarnya pun akan nyaman kembali. Pak Guru akhiri dengan pembelajaran kali ini mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.